sebab telah meluangkan waktunya untuk datang pada acara buka bersama di kesempatan kali ini. Selamat datang juga kepada Ustadz Hafidz Rumat LC yang akan memberikan beberapa kata-kata penyejuk sekaligus ceramah singkat spesial hari ini untuk kita yang semua yang hadir. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak serta teman-teman semua yang dengan penuh semangat dan sukacita bersedia untuk menghadiri acara ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan buka bersama hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja akan saya bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama ada sholawat TPA Pelangi. Yang kedua ada pembacaan rawih oleh ibu-ibu pengajian Al-Falah. Yang ketiga ada pembacaan tahlil oleh Bapak Husin. Yang keempat ada sambutan DKM Musola Al-Falah oleh Bapak Amir Muhtar. Yang kelima ada sambutan penasehat Musola oleh Bapak Haji Sarjiman. Yang keenam ada pemberi santunan. Ketujuh ada tausiah oleh Ustadz Hafidz Rumat LC dan doa penutup. Yang ke-8 ada persiapan bukber. Dan yang terakhir ada sholat maghrib berjamaah. Memberi salam.
Untuk acara kedua yaitu pembacaan rawi oleh ibu-ibu pengajian Al-Falah. Waktu dan tempat selanjutnya yaitu pembacaan tahlil yang akan dibawakan oleh Bapak Husin. Kepada Bapak Husin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kami hormati Bapak Muhammad Husin selaku Ketua DKM Mushola Al-Falah dan juga jajarannya. Ada Bapak Uki selaku Sekretaris. Yang kami hormati Bapak Haji Satiman selaku Penasehat Mushola Al-Falah yang juga LMK RW 05 Kelurahan Ragunan. Yang kami hormati Bapak Ustadz Hafiz Hurmat LC yang insya Allah akan memberikan tausiah pada kesempatan sore hari ini yang menjelang berbuka puasa. Insya Allah jazakallah khairan katsira Ustadz yang telah datang jauh-jauh dari luar kota ya, luar kota Depok, kalau di sini Jakarta. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Mukhtar, Bapak Haji Siwi, terus kemudian ibu-ibu pengajian Mushola Al-Falah dan para jamaah Mushola Al-Falah yang kami hormati. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya hingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di Mushola Al-Falah dalam rangka acara buka puasa bersama dan juga santunan yatim dan duafa yang alhamdulillah ini adalah acara yang alhamdulillah hampir setiap tahunnya kita selenggarakan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita mengadakan kembali acara buka puasa dan santunan yatim ini terselenggara berkat izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga dukungan dari para donatur yang alhamdulillah pada acara kali ini terkumpul khusus untuk santunan yatim dan duafa itu terkumpul sebesar Rp9.550.000, yang mana dana tersebut akan kami salurkan sebanyak 45 orang baik yatim maupun duafa. Kali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang telah membantu terselenggaranya acara santunan dan buka puasa ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penasihat mushola oleh Bapak Haji Sarjiman. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jauh beberapa orang ya, karena banyak banget jamaahnya lemes
lemes kayaknya, belum buka ya. Sebentar lagi ya Bu, sabar ya. Kita ulangi ya, semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat nih. Sebentar lagi buka ya, ya sabar. Alhamdulillahirabbil alamin, innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM, Bang Musin beserta jajarannya, yang saya hormati Ustadz Hafid Usman LC yang terhadir dari Jawa Barat ya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu sesepuh Musa Al-Falah serta ibu-ibu ya Majelis Taklim Musa Al-Falah, adik-adik yang sore ini bisa hadir di Musa Al-Falah, ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat hadir dalam acara yaitu buka puasa bersama, sekaligus nanti akan kita laksanakan santunan buat adik-adik yatim, yatim piatu maupun kaum duafa yang berada di sekitar wilayah Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, serta sekalian kita selaku umatnya yang selalu istiqomah dalam risalah beliau. Insya Allah sama-sama akan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Mushola Al-Falah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya selaku penasihat Mushola Al-Falah dan juga selaku LMK RW 25 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, yaitu terutama DKM Mushola beserta pengurusnya dan juga ibu-ibu jamaah, ibu-ibu dawis, posyandu dan PKK yang berada di lingkungan Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan pengorbanan jerih payah para jamaah, para pengurus serta ibu sekalian akan berangkat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih sehingga acara ini alhamdulillah setiap tahun bisa berjalan ya. Ini semua berkat kerjasama kita semua, kepedulian kita terhadap anak yatim dan juga kaum duafa. Karena di dalam surah Al-Maun disebutkan di situ bahwa kita harus peduli terhadap anak yatim dan juga kaum duafa atau kaum fakir miskin. Karena kalau kita tidak peduli terhadap mereka, maka kita semua dosa semua ya Tat ya, betul ya Tat ya. Kita harus peduli ya, kita tidak boleh ada anak yatim atau yatim piatu yang berada di sekitar kita terlantar. Kita tidak boleh ada fakir miskin, orang kaum duafa di sekitar kita yang tidak makan, tidak mampu, tetap kita diamkan. Kalau kita ada, kita wajib memberi. Ya seperti dikisahkan oleh Sayyidina Ali dan Aisyah ya, bahwa beliau berdua kedatangan oleh tetangganya yang seorang yang fakir ya. Mereka mengadu bahwa mereka minta makan, datang ke beliau bahwa tidak ada yang buat makan atau berbuka puasa ya. Maka Sayyidina Ali memerintahkan kepada Aisyah untuk memberikan apa yang dia punya, padahal Sayyidina Ali dan Aisyah hanya memiliki persediaan makan atau stok gandum hanya saat itu juga untuk buka puasa, tetapi mereka berikan untuk fakir miskin ini ya, karena saking pedulinya terhadap tetangga yang tidak ada makanan. Kira-kira kalau kita gimana Bu? Ada tetangga kita datang ya, dia tidak punya makanan, tidak bisa makan. Nah itulah seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Itu pun Sayyidina Ali masih menangis. Ditanya oleh Aisyah, ya kenapa ya Sayyidina? Kenapa nangis? Nangisnya Sayyidina itu bukan menyesali karena tidak bisa berbuka atau tidak ada yang dimakan ya, tetapi Sayyidina Ali menangis kenapa sampai ada fakir miskin yang datang ke rumah. Seharusnya dia yang datang ke fakir miskin untuk memberikan makan. Itu sampai sebegitunya Bu ya. Itulah salah satu yang sudah dicontohkan. Maka kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang peduli ya Bu ya. Ini sangat menjadi perhatian karena itu sudah disebutkan dalam surat Al-Maun ya. Itu mungkin adik-adik ibu-ibu sudah hafal semua suratnya. Nah itu saran masukan dari saya, ataupun
yang dapat saya sampaikan. Dan saya juga mohon maaf, ini nanti acara saya tidak bisa sampai selesai karena saya juga harus menghadiri acara yang sama di Masjid Darul Khair dan juga Yayasan Darul Khair. Karena saya di Yayasan Darul Khair saya juga sebagai penasihat dan juga sebagai pengawas di sana. Tadi pagi sudah santunan yang sama di wilayah RW 05 melalui Yayasan Nusa Indah Mandiri bekerja sama dengan PKK yang ada di RW 05, yaitu di Yayasan Nusa Indah Mandiri di Gang Abah. Jadi hari ini full Bu ya, kita keliling. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua membawa berkah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu sedekahkan, donatur untuk anak-anak yatim dan juga kaum duafa ini akan berkat jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ada pemberi santunan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Penasehat dan juga Ketua LMK Bapak Haji Sarjiman, juga Bapak Ketua DKM Husin beserta seluruh jajaran pengurus DKM Mushola Al-Falah, juga para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan sekitar Mushola Al-Falah, para hujjah, para asatizah, ibu-ibu majelis taklim Mushola Al-Falah, ibu-ibu dawis, dan para hadirin sekalian, jamaah Mushola Al-Falah dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik masih pada puasa? Masih ya? Kalau nggak ada orang, buka nggak? Boleh pantun nggak Bu? Boleh ya? Pantun ya? Cakep nggak Bu? Ya, pantun. Pantunnya begini. Sirup markisa campur stroberi. Aduh, lagi haus ngomongin yang seger ya. Sirup markisa campur stroberi. Dalam sayuran ada tomat. Oh, salah balik. Ulangi ya, ulangi. Sirup markisa campur stroberi. Ada tomat dalam sayuran. Kita puasa udah 20 hari. Udah beli apa buat lebaran? Tapi ujungnya salah, kita ganti, ulangi lagi. Sirup markisa campur stroberi. Dalam sayuran, tomat ada dalam sayuran. Kita puasa udah 20 hari. Udah tamat belum baca Al-Quran?
Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bisa menjalankan ibadah puasa 2/3 pertama. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasanya, tarawihnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, dan seluruh amal salat kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambahkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa melanjutkan ibadah puasa kita, menyempurnakan Ramadan kita dengan berbagai amal saleh sampai selesai, sampai tuntas, sehingga nanti Lebaran kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sebuah kemenangan besar, yaitu meraih ketakwaan yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik tahu nggak kalau hadis yang sering dibaca di bulan puasa itu apa? Hadisnya begini nih, nanti sama-sama lanjutkan ya. Hadisnya yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan keimanan, ketakwaan, keikhlasan, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang sudah lewat. Adik-adik, ada nggak yang pernah ngelawan sama orang tua? Ada nggak yang pernah disuruh orang tua nggak mau? Ada nggak yang pernah ngejailin temennya? Ada nggak yang pernah ngebully adik kelasnya? Nah, agar dosa-dosa yang banyak terjadi kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berpuasa di bulan Ramadan harus kayak gimana puasanya? Harus dilandasi dengan iman, ikhlas, dan hanya berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadisnya mirip dengan yang pertama, itu tentang tarawih. Siapa yang sholat tarawih di malam Ramadan dengan landasan iman, ikhlas, hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjadikan kita belajar dari bulan puasa bahwa yang namanya orang beriman, hidup itu harus dilandasi dengan iman. Hidup itu harus dilandasi dengan harapan hanya ingin pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa kita bukan cuma pas lagi ada orang ya. Kalau nggak ada orang masih puasanya masih. Tapi kalau lupa nggak apa-apa. Lupa kemudian makan, udah kenyang baru ingat itu nggak apa-apa. Tapi benar-benar lupa gitu ya. Kalau pura-pura lupa itu Allah Maha Tahu. Maha Tahu. Kalau benar-benar lupa itu nggak apa-apa. Lanjutkan puasanya. Nah, jadi orang beriman itu kalau hidupnya dilandasi dengan keimanan, maka hidupnya akan terarah. Tadi ada yang mau ngelawan sama orang tua, sadar kalau kita orang beriman, maka kita kemudian ingat Allah Maha Tahu apa yang kita lakukan, sehingga kemudian kita tidak jadi melakukan kejahatan. Ada kisah nih, ada kisah. Adik-adik ada yang tahu nggak? Ibu-ibu tahu? Umar bin Khattab tahu? Masa nggak tahu ya?
setiap sholat tarawih kita sebut namanya, gitu ya, karena dia adalah nama yang sangat agung, sangat istimewa. Seorang teladan, salah satu teladan selain keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kisahnya itu, beliau di suatu ketika beliau menjadi khalifah, pemimpin umat Islam, dan Umar bin Khattab itu simbol keadilan. Jadi sebenarnya Umar bin Khattab itu kalau dilihat secara fisik orangnya tinggi, besar. Kalau bicara suaranya itu lantang, keras. Jadi kalau ada orang yang di dekat beliau, ketika beliau bicara itu tutup telinga gitu ya, kaget gitu ya, kaget. Nah, saking tinggi dan besarnya beliau, kalau naik kuda kedua kakinya itu sampai ke tanah gitu. Naik kuda itu, kuda kan tinggi ya. Kalau kudanya yang tinggi, kuda Australia, nah, tinggi. Jadi kedua kakinya sampai ke tanah, sehingga kalau beliau mau turun dari kuda, tinggal berdiri ngangkang kuda suruh jalan gitu. Itulah Umar bin Khattab. Kemudian beliau itu orangnya kuat, dan sebenarnya di antara sisi kekuatan beliau adalah kuatnya keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena kuatnya keimanan beliau, setan-setan saja takut dari Umar. Jadi misalkan nih, kalau Sayyidina Umar mau lewat satu jalan, maka setan akan mencari jalan yang lain. Dia takut ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, jadi adik-adik, kita sedang bicarain siapa? Umar bin Khattab. Nah, ceritanya begini. Suatu malam beliau itu mau melihat-lihat, mau ngecek gitu ya, mau mengoreksi, mau ngontrol keadaan masyarakatnya, rakyatnya. Lalu beliau berjalan ditemani oleh ajudannya yang bernama Aslam. Kemudian rumah-rumah yang beliau lihat itu sudah gelap, lampunya udah pada dimatiin, karena memang kalau mau tidur sunnahnya lampu dimatiin gitu ya, biar tidurnya sehat. Tapi ternyata masih ada satu rumah yang lampunya masih nyala. Maka kemudian beliau samperin itu rumah. Ternyata ketika beliau sudah mendekati bilik rumah itu, di dalam rumah ada dua orang wanita yang sedang ngobrol. Sedang ngobrol nih. Wanita yang pertama ibu-ibu, wanita yang kedua masih gadis gitu ya, masih muda. Nampaknya mereka adalah antara ibu dengan anak gadisnya. Lalu obrolan yang terdengar sama sang khalifah, yang pertama sang ibu mengatakan, "Nah, besok ketika kamu mau berangkat ke pasar menjual susu kamu," susu maksudnya susu kambing ya, menjual susu kamu itu, campur dulu sama air biar banyak susunya, nanti uangnya dapat banyak. Ternyata sang anak disuruh nyampur susunya sama air oleh ibunya. Sang anak bilang, "Mama, kemarin Khalifah Umar bin Khattab itu menyampaikan melalui juru bicaranya bahwa kita tidak boleh curang." Ternyata kata sang ibu, "Ngapain sih kamu ngomongin Khalifah? Dia nggak bakalan tahu, dia nggak ada di sini. Kalau kamu campur susu itu, nggak ada orang yang melihat kamu." Begitu kata sang mama. Lalu sang anak gadis bilang, "Ibu, mama, kalau Umar bin Khattab tidak ada di sini, dia tidak melihat kita dan tidak ada orang yang melihat kita, maka sesungguhnya Allah akan selalu melihat kita." Begitu kata si anak gadisnya. Mendengar obrolan singkat ini, sang khalifah kemudian pulang. Besok hari, di pagi harinya, beliau memerintahkan kepada ajudannya tadi, "Tolong cek
cari tahu sang gadis yang ada di rumah tadi malam itu sudah menikah atau masih gadis. Oh, dicek ternyata. Nah, setelah dicek ternyata diketahui bahwa gadis ini bernama Ummu Ammarah. Adik-adik, ada yang tahu siapa namanya? Ini nama Arab ya, nama Arab. Di sini ada nggak adik-adik wanita yang namanya Ummu Ammarah? Siapa namanya? Ummu Ammarah. Nah, ternyata beliau memang masih gadis, belum menikah. Dan karena beliau belum menikah, maka kemudian sang Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab melamar anak gadis itu dinikahkan dengan putra beliau yang bernama Asim. Jadi seorang gadis miskin penjual susu kambing saat itu dilamar menjadi menantu oleh seorang khalifah. Kalau kita sebut khalifah itu sebagai presiden, maka dia adalah presiden terbaik yang pernah ada di muka bumi, selain Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gitu. Jadi ini benar-benar sebuah keagungan, sebuah keistimewaan yang didapatkan oleh seorang gadis. Nih adik-adik, ibu-ibu, saya mau tanya, kalau si anak gadis tadi dia nurutin apa kata mamanya, dia campur susunya dengan air, dia dapat untung nggak? Ya, dia dapat untung nggak? Dapat. Hasil penjualannya kan banyak. Misalkan kalau 1 liter harga susunya saat itu katakan 10 dirham. Setelah dicampur dengan air, dia dapat 2 liter. Berarti dia dapat berapa? Dia dapat 20 dirham. Jadi dapat untung. Tapi ternyata keuntungan yang sedikit itu akan menghalangi sebuah keuntungan yang begitu besar, yang begitu istimewa, yaitu menjadi menantu khalifah. Ini keuntungan bukan cuma masalah jadi menantu khalifah, tapi ini memang benar-benar pernikahan berkah, Bu. Pernikahan berkah. Ya, namanya tadi kan dibilang ini khalifah terbaik gitu ya. Kalau nggak baik, ngapain dia mau menjadikan anak gadis miskin jadi menantunya gitu ya. Mungkin melihatnya siapa yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah-mewah, yang sawahnya luas, kebun kurmanya banyak gitu ya, mungkin begitu. Tapi Umar bin Khattab sama sekali tidak memandang itu. Nah, jadilah pernikahan ini adalah pernikahan yang berkah. Beliau dinikahkan dengan siapa adik-adik? Ummu Ammarah dinikahkan dengan siapa? Dengan putranya Umar yang bernama Asim, ya, yang bernama Asim. Lalu dari pernikahan Sayyidina Asim dengan Sayyidah Ummu Ammarah ini, salah satu putranya ada wanita yang kemudian biasa dipanggil dengan Ummu Asim atau nama aslinya Laila. Lalu Laila ini ternyata beliau dinikahi oleh seorang pejabat, yaitu gubernur Mesir saat itu. Gubernur Mesir ini adalah adik dari khalifah saat itu. Khalifahnya bernama Abdul Malik bin Marwan dan sang gubernur bernama Abdul Aziz bin Marwan, adiknya. Nah, jadi Laila menikah dengan Abdul Aziz. Dari hasil pernikahan Abdul Aziz dengan Laila ini, salah satu putranya dinamai yang sama dengan buyutnya, yaitu Umar. Jadi beliau yang biasa dipanggil Umar bin Abdul Aziz. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tahu nggak siapa Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah. Jadi nanti beliau jadi khalifah menggantikan pamannya Abdul Malik bin Marwan tadi. Setelah Abdul Malik bin Marwan wafat, lalu khalifah berikutnya Abdul Aziz. Umar maksudnya, Umar bin Abdul Aziz. Kalau Abdul Aziz kan ayahnya, ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar ini orang yang dalam kepemimpinannya
benar-benar dia mencontoh keteladanan sang buyut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memimpin dalam waktu singkat hanya 2 tahun 4 bulan saja atau 28 bulan. Tapi dalam waktu singkat beliau memimpin dengan kesolehan, beliau memimpin dengan keimanan, beliau memimpin dengan keadilan, beliau memimpin dengan ilmu pengetahuan dan ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berhasil menciptakan stabilitas negara yang sangat luas saat itu dengan keadilan beliau. Itu pernikahan berkah yang lahir dari rahim berkah, yaitu rahim yang merupakan keturunan seorang yang memiliki kejujuran. Kenapa beliau jujur? Karena beliau adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau jujur bukan karena ada orang yang melihat. Ketika beliau memegang prinsip kejujuran, beliau nggak tahu di luar ada siapa. Ada Sayyidina Umar itu nggak tahu, gitu, nggak tahu. Makanya tadi kenapa di awal saya tanya adik-adik puasanya kalau nggak ada orang ngumpet-ngumpet nggak buka puasa? Tentunya enggak. Kenapa? Karena puasa kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita orang beriman. Kita beriman bahwa Allah Maha Tahu, selalu memantau apa yang kita lakukan. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat-sangat penting dari puasa Ramadan. Walaupun bukan cuma Ramadan sebenarnya, seluruh puasa dan juga seluruh amal ibadah kita semuanya harus dilandasi dengan keimanan, keikhlasan, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika orang dalam hidupnya dilandasi dengan keimanan, maka seluruh aktivitasnya akan menjadi kebaikan, akan menjadi pahala. Makan itu tujuannya apa? Makan itu kan biar kenyang gitu ya, biar kenyang. Tapi kalau orang dengan makannya itu dilandasi dengan keimanan, biar tidak cuma kenyang tapi kuat sholat, kuat kalau nanti harus menolong orang, kuat kalau harus ibadah yang membutuhkan tenaga, kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka makannya jadi ibadah sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan puasa makannya ada makan sahur, ada makan buka puasa. Itu dua-duanya ibadah gitu. Tidak cuma makan, tapi juga tidur kita, istirahat kita, bercanda kita, ngobrol kita, piknik kita. Ketika semuanya dilandasi dengan keimanan, maka itu akan jadi ibadah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seperti yang dilakukan oleh sang gadis yang jujur tadi, Sayyidah Ummu Ammarah, begini. Ketidakjujuran atau kejujuran itu memang biasanya ujiannya berat gitu ya. Ujiannya berat. Keuntungan yang dijanjikan tadi itu memang sudah ada di depan mata gitu kan. Udah ada di depan mata. Sementara keuntungan yang begitu besar tadi belum kelihatan. Itu didapatkan hanya karena dia yakin akan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untungnya sedikit. Kalau diambil gara-gara curang, gara-gara tidak jujur, gara-gara berbohong, maka akan terhalang hadiah yang begitu besar, keuntungan yang begitu besar. Ini baru berbicara di dunia. Bagaimana dengan urusan akhirat nanti? Karena di akhirat, ketidakjujuran yang mendatangkan keuntungan yang sedikit akan menjerumuskan ke dalam panasnya api neraka. Sementara kejujuran yang di dunia pun sudah mendatangkan keuntungan yang besar, di akhirat akan masuk kemana? Ke
ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan bulan puasa kita belajar untuk menjadi orang yang konsisten dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah kita, dimanapun kita berada, kita pegang kuat prinsip keimanan kita, yang diantara orang yang beriman akan selalu jujur, akan selalu ingat bahwa Allah senantiasa melihat dimanapun dia berada. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Emang lampunya udah tahu kalau ceramahnya udah selesai. Oh iya. Baik, jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, itu sedikit tausiah yang mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita, buat bimbingan hidup kita, buat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, kita mendapatkan kemenangan dari Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihah a'malina fi Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal baik, amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi